Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 mata kuliah estetika kelas 4A dari Prodi Akidah Filsafat Islam Fakultas Usuluddin. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan corak estetika pada masa abad pertengahan. Yang pertama kami mulai dari sejarah estetika itu sendiri. Istilah estetika sebagai ilmu tentang seni dan keindahan pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1714 sampai 1762. Walaupun pembahasan estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad ke-17, namun pemikiran tentang keindahan dan seni sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang disebut dengan istilah beauty, yang diterjemahkan dengan istilah filsafat keindahan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ajeng Hoirunisa. Terima kasih. Pada periode pencerahan ini, cara pandang orang mengenai keindahan itu mulai berubah. Tadinya dari masa klasik menuju periode pencerahan. Nah, estetika pada masa klasik itu dulunya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat objektif. Nah, sedangkan pada periode pencerahan, keindahan itu mulai dipandang sebagai sesuatu yang bersifat subjektif, yakni sesuai pada selera pribadi masing-masing orang. Nah, sehingga diskursus tentang penentuan keindahan berbasis selera membuat objektivitas keindahan mulai ditinggalkan. Nah, akan tetapi masih ada beberapa orang yang pemikir pada zaman pencerahan yang berusaha untuk tetap mempertahankan bahwa penilaian estetis itu bisa dinilai secara objektif. Nah, syaratnya itu dengan cara menyatakan bahwa penilaian keindahan itu harus dilakukan tanpa adanya pamrih atau tanpa adanya pengaruh dari luar, harus dengan pikiran yang jernih, yakni tidak terpengaruh oleh keinginan atau kepentingan pribadi. Nah, kemudian ada 3 hal penting yang melatar belakangi munculnya pemikiran estetika pada periode pencerahan. Yang pertama itu adanya 2 pendekatan yang berbeda mengenai pencerahan. Kemudian yang kedua, munculnya kelas bourgeois atau kelas menengah dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan pengakuan secara budaya. Terus yang ketiga itu adalah orang-orang yang mulai meninggalkan estetika klasik menuju pada estetika pencerahan. Kemudian salah satu tokoh yang saya ambil pada periode pencerahan ini adalah David Hume mengenai ciri khas pernyataan estetis. Nah, David Hume itu di sini membahas mengenai ciri khas dari pernyataan estetis, di mana beliau ini ingin menjelaskan bahwa keindahan itu supaya gimana sih keindahan itu bisa dibenarkan oleh semua orang gitu, bisa disetujui oleh semua orang bahwa sesuatu itu dianggap indah. Nah, kemudian tapi David Hume itu menyadari bahwa kalau misalkan mengenai keindahan itu pasti tidak bisa dibenarkan atau disalahkan karena hal itu bergantung pada selera masing-masing orang. Nah, oleh karena itu David Hume membedakan antara pernyataan estetis dan juga pernyataan faktual, di mana menurutnya kalau pernyataan faktual itu masih bisa dibenarkan dan juga bisa disalahkan karena masih bersifat objektif yang bisa diketahui melalui pengalaman atau pengamatan langsung terhadap objek tersebut. Nah, sedangkan kalau misalkan pernyataan estetis itu adalah pernyataan mengenai keindahan yang menurutnya itu tidak bisa dibenarkan atau disalahkan atau bergantung karena itu bergantung pada selera pada masing-masing pribadi orang gitu kan. Jadi menurutnya antara pernyataan faktual dan juga pernyataan estetis itu berbeda, dan kemudian David Hume itu menunjukkan bahwa pernyataan faktual itu memiliki dasar objektif yang memungkinkan kita bisa menyalahkan atau membenarkannya seperti yang sudah dijelaskan di atasnya. Sedangkan pernyataan estetis tidak memiliki syarat kebenaran yang sama karena bersumber pada pengalaman subjektif. Nah, sehingga David Hume itu merumuskan perbedaan antara keduanya sebagai perbedaan antara perasaan atau sentimen dan juga putusan atau judgment. Selanjutnya, estetika menurut Friedrich Schiller. Revolusi Prancis pernah jadi simbol harapan, tapi di tangan kelompok Jacobin, harapan itu berubah jadi teror.
ribuan orang dieksekusi demi kesetaraan. Friedrich Schiller melihat ini sebagai dilema besar. Apakah kebebasan harus ditegakkan lewat kekerasan, atau justru dibiarkan hilang karena egoisme individu? Nah, Schiller menolak keduanya. Solusinya bukan politik, tapi estetika. Menurut Schiller, hanya lewat keindahan manusia bisa benar-benar bebas, bukan karena dipaksa, tapi karena tersentuh. Keindahan menyatukan dua dorongan dalam diri kita, yang fisik dan yang rasional. Dan dia menyebutnya dorongan permainan, sebuah pengalaman estetis yang membebaskan, karena mengharmonikan tubuh dan jiwa. Jadi, bagi Schiller, pendidikan estetika bukan soal seni semata, tapi jalan moral menuju kebebasan sejati. Terima kasih. Baik, sekarang adalah penjelasan tentang periode seni pasca romantik. Narasi yang kerap hadir pada periode ini adalah kebosanan, karena masyarakat melihat bahwa seni sudah menuju dekadensi. Mereka belum bisa lepas dari bayang-bayang kemegahan seni periode-periode sebelumnya. Dan mereka melihat bahwa seni tidak akan lebih maju daripada periode-periode sebelumnya, kayak gitu. Tapi hal unik justru terjadi dan muncul dari sini ketika seniman mulai melakukan sebuah gebrakan. Mereka menganggap bahwa seni bukan lagi soal meniru objek atau mimetik, tapi ekspresionis. Salah satu tokoh pemikir paling berpengaruh pada saat itu adalah Friedrich Nietzsche. Dia itu menulis pandangannya mengenai seni dan estetika dalam bukunya The Birth of Tragedy. Nah, di sana dia intinya memandang bahwa seni yang paling unggul atau seni yang paling bermutu adalah seni yang menggabungkan dua elemen, yaitu elemen dewa Dionysus yang merepresentasikan perasaan terdalam manusia, perasaan yang tidak memiliki nama, perasaan yang tidak memiliki sebutan, tapi menuntut untuk diekspresikan, gitu. Dan juga elemen dewa Apollo, dewa yang merepresentasikan keindahan, struktur yang rapi. Habis itu dewa yang merepresentasikan ilusi ketenangan. Nah, jadi menurut Nietzsche, seni itu yang paling unggul adalah yang memiliki dua elemen ini, kayak gitu. Dimana tidak hanya pincang di salah satu, misalkan hanya indah tapi tidak berasal dari perasaan yang paling mendalam, dan atau hanya mewakili perasaan tapi tidak memiliki struktur keindahan, tidak memiliki ilusi ketenangan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah corak estetika atau aliran seni pada abad modern. Yang pertama ada naturalisme, yaitu aliran seni yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, lebih indah dari kenyataannya. Yang kedua ada realisme, yaitu aliran seni yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek, penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Yang ketiga ada romantisisme, yaitu aliran seni yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Yang keempat ada aliran ekspresionisme, yaitu aliran seni yang estetikanya berpusat pada intensitas emosi dan kejujuran ekspresi diri. Yang kelima ada impresionisme, yaitu aliran seni yang fokus pada penciptaan kesan visual yang ditangkap melalui cahaya dan warna. Yang keenam ada surrealisme, yaitu aliran seni yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Lukis mengembangkan daya hayal untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk
bentuk dalam karyanya. Yang ketujuh ada kubisme, yaitu aliran seni revolusioner yang memecah bentuk objek menjadi bidang-bidang geometris dan menyajikannya dari berbagai sudut pandang sekaligus. Dan yang terakhir ada dadaisme, yaitu gerakan seni yang estetikanya dekonstruksi, yaitu menciptakan makna melalui ketidakteraturan, ironi, dan kebebasan total.